bisa lolos dari tanganku. Guru, aku mohon jangan tangkap aku. Aku akan tetap menangkapmu. Karena sudah tugasku menghalau setiap siluman yang akan masuk ke dunia manusia. Guru, aku berjanji. Kalau aku masuk ke dunia manusia, aku nggak akan berubah menjadi ular. Setiap siluman yang kabur selalu berkata seperti itu. Apa kamu pikir aku percaya? Lepas! Guru, tolong lepaskan. Kamu tidak akan kulepaskan. Mana dia kamu? Nak, kamu lihat seorang gadis berlari ke arah sini nggak? Sama sekali nggak lihat. Iya, Kek. Aku nggak lihat siapapun saat aku narik gerobak ini. Kemana dia ya? Emangnya kakek dari mana? Dari padepokan si Putih Kasih. Kakek mencari siluman yang kabur dari padepokan kakek. Ya udah, Nak. Kakek pergi dulu ya. Silakan, Kek. Mari. Terima kasih karena kau telah membantuku. Saat kau dewasa, aku akan siap untuk menjadi istrimu. Aku akan menunggumu sampai dewasa. Ampun kok. Kamu pikir kamu minta maaf, saya bisa ampuni kamu ya? Saya hukum kamu ini supaya kamu bisa jadi orang benar. Pecahin toples we, berisi ramuan, berarti 100 kali we cambuk ini. Ada, pelan-pelan. Kamu juga sih. Pakai ngaku-ngaku kalau misalnya kamu yang jatuhin toples itu. Bukannya aku itu mau ngebelain kamu. Tapi kalaupun nanti aku bilangin kalau kamu yang mencahin toples itu, nantinya aku bakalan dihukum cambuk juga. Ya, paling enggak kan aku juga dapat hukuman atas keteledoran aku. Udahlah, kalau kamu dihukum cambuk juga, nanti siapa yang bakalan jagain toko ini? Yang bisa jaga toko ini itu kan cuma kita berdua. Biarin Lang, biar Ko Ahong tahu rasa kalau dia nggak bisa ngejalanin toko obat ini tanpa kita. Udahlah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Lang, kamu mau kemana? Aku mau nemuin Ko Ahong. Ada yang mau aku bicarakan sama dia. Dah. Tuhan, maafkan aku karena telah membuat Galang jadi begini. Ini semua salahku, bukan salah dia. Maaf kok, Ada apa lagi? besok saya mau minta izin. Kamu orang mau kemana? Saya ingin berziarah ke makam kedua orang tua saya. Kamu pikir setelah kejadian tadi, gue mau kasih izin kamu jarah? Nggak bisa.
Seenaknya aja lu. Tapi kok, besok itu saya harus berziarah. Karena besok ada 15 tahun kematian ayah dan ibu saya. Hari ini kamu pecahin toples. Besok kamu mau minta cuti. Hah? Gue pusing pikirin kamu. Kalau masalah toples, Ko Ahong bisa memotong dari gaji saya. Asalkan besok, Ko Ahong mengizinkan saya untuk berziarah. Baik, kalau itu maunya kamu orang, mulai bulan ini gaji kamu orang, saya potong 1/4. Terima kasih banyak, Ko. Terima kasih. Saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada Ko Ahong. Terima kasih. Tapi ingat, sebelum besok buka toko, kamu orang sudah harus di sini. Ngerti? Baik, Ko. Maling! Berhenti! Ada apa, Bos? Ada apa, Bos? Lari kemana dia ya? Kayaknya sih lari ke sana, Bos. Udah tahu dia masih kambuh. Sana kejar! Baik, Bos. Sial. Aku 40 juta amblas sama dia. Ajar! Gila. Cepet banget larinya tuh maling. Iya. Dari tadi kita ngejar. Kelihatan juga enggak. Atau jangan-jangan dia sembunyi di sekitar sini. Nggak mungkin. Kalau dia sembunyi di sini, pasti kita menemukannya. Iya juga sih. Ayo, mumpung belum jauh. Kita kejar lagi. Ayo. Aku temenin kamu ziarah. Ayolah. Aku juga bosen jaga toko terus tiap hari. Nggak usah lah, Toh. Nanti kalau kamu ikut pergi, siapa yang akan jaga toko? Ya kan? Ayolah. Yanto! Kemana aja sih lu, Yanto? Tuh kan, apa aku bilang. Udah, kamu kembali aja ke sana. Jagain tokonya. Yanto! Dek Galang. Galang. Ya, Pak. Terima kasih ya. Dek Galang udah ngebikin obat murah buat istri saya. Kalau enggak, mungkin istri saya nggak sembuh. Saya nggak mampu buat beli obat. Sama-sama, Pak. Syukurlah kalau istri Bapak sudah sembuh. Oh iya, Dek Galang. Ini saya ada sedikit duit buat Dek Galang. Jangan, Pak. Udah, terima aja. Lebih baik buat Bapak saja. Saya tahu kok, gaji Galang pasti dipotong sama si Ko Ahong. Karena Galang bikin obat murah kan? Iya kan? Sudahlah, Pak. Saya ikhlas melakukannya. Lebih baik buat Bapak. Siapa tahu nanti Bapak membutuhkannya. Ya udah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, karena Galang udah ngebantu saya. Sama-sama. Ya udah. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Semoga Tuhan melindungi Galang ya. Terima kasih. Mari, Pak. Iya. Hati-hati Teh Galang. Aku kehabisan banyak darah. Aku harus mencari bantuan ke desa. Ah, Mbak, bangun, Mbak. 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 Wara! Wara! Wara, buka pintunya!
saya pengen tanya. Kita harus segera obati dia. Kakinya terluka. Moro, tolong cepat ambilkan air panas. Ya. Emangnya di mana sih Mas ketemu dia? Di semak-semak di pinggir desa. Hah? Pinggir desa? Emangnya Mas mau kemana? Tadinya aku tuh mau pergi ziarah. Cuman kalau ngelihat hari udah mulai siang, aku harus segera kembali ke toko. Aku takut nanti kok aku marah. Makasih ya, kamu udah banyak membantu. Sama-sama. Aku mau ke toko dulu. Nanti aku kembali lagi untuk membawa beberapa obat. Mari. Kenapa sih Mas Galang perhatian banget sama gadis itu? Atau jangan-jangan dia pacarnya Mas Galang lagi? Gue mau pergi sebentar. Kamu orang jaga toko baik-baik ya. Jangan kemana-mana. Bilang. Makasih ya. Aku ikut dong. Kamu kan juga pengen ngeliat cewek yang kamu tolong. Kamu ini maunya ikut aja. Ntar kalau kamu ikut, siapa yang bakalan jaga toko ini? Hah? Ya udah. Tapi jangan sampai keduluan. Tuan deh. Cepetan nih. Boro, ini obatnya. Ya udah, aku harus segera pulang sekarang. Woro, aku... Ternyata kita memang jodoh. Aku nggak nyangka kita akan ketemu lagi setelah belasan tahun. Mas Galang katanya mau balik ke toko obat. Aku cuma mau ngucapin terima kasih ya yang tadi. Kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Ya udah, aku harus balik sekarang. Iya. Oh, iya. Permisi. Mari. Enak aja mau ngerebut Mas Galang dari aku. Berhenti kamu. Ada apa, Mas? Kamu tahu sekarang Tuan Samsul kemalingan. Tahu nggak kamu? Saya nggak tahu. Udah lepasin aja. Mana mungkin tampang kayak dia itu jadi maling. Dengar ya. Kalau aku tahu kamu yang maling di rumah Tuan Samsul, maka kamu akan kuseret keliling kampung. Benar tidak? Hah? Galang. Lu orang memang susah dibilangin.
Awas ya, nanti kalau di rumah, gue bikin perhitungan kamu orang. Galang. Ada apa kok? Tadi gue kan udah bilang, kamu orang jangan kemana-mana. Kenapa melanggar juga, ha? Apa? Kamu orang udah nggak betah kerja? Maafin saya kok, maafin saya. Saya tadi ada keperluan penting di luar. Keperluan penting di luar? Kemarin ada keperluan. Hari ini ada keperluan. Kapan sih kamu tidak ada keperluan? Hah? Saya tadi ada urusan di rumahnya Woro kok. Cewek melulu yang kamu urusin. Kerjaan kamu urusin yang benar. Maafin saya kok. Saya rela dicambukin lagi sama kok. Gue tidak mau cambuk kamu lagi. Udah nggak mempan cambukan sama kamu. Udah pusing gue. Atau kalau enggak, saya rela gaji saya dipotong jadi setengah kok. Asalkan saya tidak dikeluarkan. Saya mohon kok. Oke, kalau itu gue maafin untuk kali ini. Tapi ingat, kalau berbuat lagi, gue tidak segan-segan untuk memecat lu. Tahu? Hah? Ngerti? Baik kok. Terima kasih banyak kok. Terima kasih. Kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum sendiri? Aku tahu, kamu pasti lagi cemburu. Kamu pasti mikir kalau aku bakal ngerebut Galangnya dari kamu, ya kan? Harusnya itu aku yang cemburu, bukannya kamu. Sebelum kamu mencintai Galang, aku udah lebih dulu mencintai dia. Nggak mungkin. Kamu kan baru kenal sama Galang. Gak percaya? Kakek dari mana? Dari padepokan si Putih Kasih. Kakek mencari siluman yang kabur dari padepokan kakek. Ya udah, kakek pergi dulu ya. Silakan, Kek. Mari. Terima kasih karena kau telah membantuku. Saat kau dewasa, aku akan siap untuk menjadi istrimu. Maksudmu, kamu adalah siluman ular putih? Siluman ular putih yang selama ini menghilang dari negeri siluman? Loh. Oro, kamu ngapain? Aduh, kok jadi kayak gini sih? Maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba tidak tahu kalau Anda adalah siluman ular putih. Iya. Ya udah. Emangnya kamu siapa sih sampai kayak gini? Hamba adalah siluman ular hijau. Nama saya Rahesti. Siluman ular hijau. Iya, Tuan Putri. Saya kabur dari negeri siluman karena saya sangat mengagumi Tuan Putri. Maka dari itu saya mengikuti jejak langkah Tuan Putri ke dunia ini agar hamba bisa awet muda seperti Tuan Putri. Oh, yaudah, duduk. Nah, karena sekarang kita udah sama-sama jadi manusia, lebih baik kamu jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil aja aku Ayudhya, oke? Baik, Tuan Putri. Maksud saya, Ayudhya. Sayembara. Setelah kemalingan yang menimpa Juragan Samsul, yang juga menyebabkan hilangnya uang sebesar 40 juta, maka Saudagar Samsul mengumumkan barang siapa yang menemukan uang Saudagar Samsul yang dicuri, maka dia berhak atas separuh dari uang itu. Lang, ini namanya kesempatan, Lang. Kesempatan apaan? Ya, kalau kita bisa cari duit itu sekarang, kita bisa kaya mendadak, Lang. Kita bisa bikin toko sendiri. Tapi di mana kita bisa nyari duit itu? Kita carilah. Kalau perlu, kita cari ke seluruh pelosok desa sampai ketemu tuh duit. Kok lo nggak semangat gitu sih? Semangat dikit lah. Kalau misalnya itu duit ketemu, itu namanya rezeki nomplok. Jangan pernah mimpi. Lang, semua itu adanya dari mimpi. Tanpa kita mimpi, kita nggak bisa bikin toko sendiri. Wah, ini
benar-benar bahaya. Gue tidak boleh membiarkan mereka buka toko sendiri. Nanti gue bisa bangkrut bener ini. Ini uang siapa? Uang curian lah. Nyuri? Kamu nyuri dari mana, Yuk? Dari Saudagar Samsul. Ya tadinya sih aku mau kasih uang-uang ini ke para petani. Cuma setelah aku dengar sama Imbarao tadi, kayaknya aku punya rencana lain deh. Rencana? Rencana apa? Yang jelas, rencana ini melibatkan Galang. Maaf kok, boleh saya pergi sebentar? Saya ada keperluan di rumahnya Woro. Keperluan? Hari ini ada keperluan. Jangan-jangan besok ada keperluan lagi. Aduh, gue pusing dengar kamu ini. Maunya apa sih kamu? Tapi kok, keperluan ini sangat penting. Kamu tuh karyawan gue. Kalau gue nggak izinin, kamu tidak boleh kemana-mana. Udah, balik kerja sana. Jangan bikin gue pusing 7 keliling. Baik kok. Kenapa Galang belum datang juga ya? Ayo. Kita susul Galang ke toko obat yuk. Loh, bukannya kamu pernah bilang katanya majikan Galang itu galak. Ntar kalau kita kesana terus Galang dicambukin gimana? Itu kalau Galang keluar dari toko obat. Tapi kalau Galang tetap di sana, gua akan dicambuk kok. Oh ya? Beneran? Yaudah deh, kita kesana aja deh sekarang. Jadi yuk. Stop. Waro, mau kemana kamu? Tuan Samsul, saya mau ke toko obat. Toko obat? Yang sakit siapa? Oh, ini kakak saya. Dia lagi nggak enak badan. Tuan. Saya mau tanya, kalau dia kakakmu, kenapa selama ini saya nggak pernah lihat ya? Oh, kakak saya ini memang tinggal di kota karena dia diasuh oleh orang tua angkatnya. Begitu, Tuan. Dan ini pertama kalinya kami bertemu kembali sejak berpisah waktu kecil dulu. Terus dia bakal balik ke kota lagi nggak? Atau masih tinggal di sini? Oh, sepertinya tidak, Tuan. Karena kakak saya ini kabur dari orang tua angkatnya. Begitu. Dan sepertinya dia memang mau tinggal di sini untuk selamanya. Gile bener. Cantik juga rupanya kakaknya Woro. Kenapa nggak dari dulu-dulu aja dia nongol ya? Oke Woro, sampai nanti ya. Ya, mari Tuan. Galang. Ayo. Woro, apa kabar? Kalau kita jalan yuk. Dia, iya gak? Gian, tuh apaan sih? Orang lagi ngomongin serius juga masih kita enak-enakan jalan. Terus, apa rencana kamu? Rencana aku sih, aku pengen kamu yang ngembalin uang itu ke Saudagar Samsul. Emangnya bisa seperti itu? Bisa kok. Lagian juga Saudagar itu kan sempat berjanji, barang siapa yang mengembalikan uang itu, maka dia berhak mendapat sebagian dari uang yang dicuri. Gimana? Bos. Ya? Apa yang sudah bikin bos jadi gelisah seperti ini, bos?
Saya gelisah karena saya terbayang-bayang terus wajahnya Ayu. Oh, jadi itu yang membuat bos ingin menikah lagi? Ya pastilah. Laki-laki mana yang tidak tergiur sama wajahnya Ayu yang cantik dan anggun. Bukannya istri bos udah 4, bos? Kalau jadi gimana sih? Kalau aku punya istri 5, ya kenapa? Nggak ada masalah kan? Lagi pula, semuanya sudah saya kasih rumah masing-masing. Nah, sekarang giliran istri yang kelima. Ya juga, bos. Ayu. Bisa kok. Lagian juga saudagar itu kan sempat berjanji, barang siapa yang mengembalikan uang itu, maka dia berhak mendapat sebagian dari uang yang dicuri. Apa rencana ini akan berhasil ya? Lang, gue mau nanya. Sebenarnya pacar kamu itu yang mana sih? Ayu atau Woro? Kamu harus pilih salah satu dong, Lang. Biar yang satunya jadi punyaku. Lang, kalau aku milih dua-duanya, gimana? Kamu jangan gitu dong. Tentang kamu paling ganteng di sini, aku yang jelek nggak disisain. Cewek yang cantik, dua-duanya kamu yang ngambil. Terus, jadi kamu pilih yang mana nih? Gimana ya? Aku juga bingung. Dulunya aku tuh suka sama Woro. Tapi begitu aku ketemu sama Ayu, hatiku berkata lain. Ayu atau Woro? Kalau suruh milih sih, aku milih Ayu. Walaupun aku udah kenal lama sama Woro. Tapi begitu aku ketemu sama Ayu, aku merasa ada yang lain antara aku dengan Ayu. Nah, gitu dong. Jadi, aku punya kesempatan untuk deketin Woro. Thank you ya. Maaf, bos. Ada apa? Ada yang mau ketemu dengan bos. Bilang saya lagi sibuk dan nggak bisa diganggu. Tapi bos, dia mau ngomong sesuatu tentang sembara itu, bos. Mana orangnya? Bawa kemari. Bentar, bos. Ini bos saya. Oh, kamu. Kamu kan yang kerja di toko obatnya Ko Ahong, kan? Betul, tuh. Mana uangnya? Ayo, lihat. Sini. Bagus. Kelihatannya nggak kurang spesial. Hajar dia! Tuan, bukankah Tuan sudah janji untuk membagi setengah dari uang itu? Kamu pikir aku ini orang bodoh, ha? Udah jelas yang menemukan uang ini adalah dia yang mencurinya. Dan uang ini nggak akan jalan menemui kamu. Iya kan? Bawa dia! Ayo lihat semua, ini adalah contoh orang mencuri di rumah Tuan Samsul. Ayo lihat, kalian akan mencuri, akan bernasib seperti ini. Ayo lihat. Ini adalah contoh orang yang mencuri di rumah Tuan Samsul. Kasihan Mas Galang. Aku harus segera ngasih tahu Ayu dia. Ini semua salah aku. Kalau aja aku nggak nyuruh Galang untuk ngirim uang itu,
pasti semua ini nggak akan terjadi sama dia. Kita harus segera menyelamatkan Galang. Kalau tidak, Saudagar Samsul pasti akan segera membunuhnya. Nggak, ini nggak boleh terjadi. Galang nggak boleh mati. Ini semua salahku. Tuhan, saya mohon Tuhan. Tuhan tolong lepasin dia, Tuhan. Saya mohon. Memang kamu ada hubungan apa sama anak ini, hah? Saya adalah kekasihnya Galang, Tuhan. Tuhan, saya mohon lepaskan dia. Saya akan melakukan apa saja agar Tuhan membebaskan dia. Saya mohon, Tuhan, saya mohon. Termasuk menikah dengan saya. Kalau kamu nggak mau menikah dengan saya, anak ini akan saya bunuh. Saya ulangi lagi. Mau menikah dengan saya atau tidak? Iya, Tuhan. Saya akan menikah dengan Tuhan. Jangan, Ayu. Jangan. Dia itu sudah beri simpati. Jangan, Ayu. Heh, waduh! Diam kamu! Masih untung kamu dilepasin. Masih aja protes. Kurang ajar. Bagus. Lepasin dulu. Baik, bos. Ayo. Cepat. Tunggu. Mau apa kamu bawa dia kemari? Saya mau nganter dia pulang, Tuan. Hah? Ini bukan rumah milik dia. Datang seenaknya, pergi seenaknya. Tapi kan Galang karyawan Tuan juga. Hah, dia bukan karyawan saya lagi. Sudah saya pecat sekarang juga. Ayo, bawa dia pergi sekarang juga. Saya tidak mau tanggung jawab lagi. Tunggu! Ada apa lagi, Hanto? Kalau Tuan memecat Galang, itu artinya Tuan memecat saya juga. Saya nggak mecat kamu, tapi saya mecat dia. Udah, Tuan gak usah banyak ngomong. Terus terang, saya udah muak kerja di tempat Tuan. Udah, ayo kita pergi. Lu pikir gue nggak bisa cari karyawan baru? Ntar, lihat, gue cari yang lebih bagus lagi daripada kamu orang. Lang, tunggu bentar ya. Saya buatkan obat buat kamu. Moro. Iya, Mas? Aku ingin tahu, kenapa tadi Ayu bilang ke Saudagar Samsul kalau aku ini adalah kekasihnya. Memangnya Mas Galang tidak punya perasaan apa-apa sama Ayu? Mas Galang nggak cinta sama Ayu? Mas Galang nggak cinta? Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap aku bertemu dengan Ayu, aku merasakan ada sesuatu yang lain. Itu namanya cinta. Sekarang saatnya aku harus meloloskan diri. Mumpung dua centeng itu sedang tidur.
lo nyolek-nyolek gua? Siapa yang nyolek lo? Iya lo, On. Kurang ajar kepala gua. Geprek lo. Bukan. Tunggu. Gawat. Tahanan kita kabur. Waduh, gawat nih. Kita harus lapor sama bos yuk. Ya, ayo. Bos. Ada apa sih? Hah? Gawat, bos. Ada apa? Itu, bos. Jangan main-main ya. Kalau nggak kasih tahu, saya tembak kamu. Baik, bos. Saya akan kasih tahu kejadian sebenarnya, bos. Cepetan! Iya. Itu, bos. Tahunan kita. Tahunan kita kabur, bos. Hah? Kabur? Iya, bos. Kurang ajar. Oke, sekarang kita ke rumah Woro. Ayo! Iya, bos. Ayo, bos. Siapa? Ini dia. Ayo buka. Ayo dia. Gimana kamu bisa kabur? Aku nggak punya waktu untuk menceritakannya. Yang jelas, sekarang Saudagar Samsul sedang mengejar aku dengan anak buahnya. Keluar kalian! Awas kalau ketemu aku bantai kalian semua! Mana mereka? Mungkin mereka lewat belakang, bos. Ayo, cari dia! Ayo! Ayo. Jangan sampai mereka mengejar kita. Ayo. Dalam, kabur. Dalam, ayo. Ayo, dalam. Ayo, jangan kejar mereka. Cepat. Cari kabur kalian! Kalian nggak bakal lolos! Ini rasakan! Hah? Siapa pistol? Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Aduh! Bos! Kenapa, bos? Kenapa? Aduh! Bos! Aduh! Bos! Bangun, Yanto. Tok. Galang. Aku ngerasa waktuku udah gak lama lagi. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Yanto. Aku punya satu permintaan. Apa itu? Aku pasti akan meluluskannya. Tapi kamu harus janji. Iya, aku janji. Aku minta kamu menikahi Ayu dia.
Aku janji padamu. Aku bukan hanya akan menikahi Ayu, tapi aku akan membuat toko obat yang sangat besar. Seperti cita-cita kita. Kemana kita sekarang ini? Kalau aku sih terserah Ayu aja. Kamu mau kemana ya? Kemana aja deh. Yang penting aku selalu sama kamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat cinta mereka bersatu. Galang suamiku. Kok kamu diam aja sih? Aku tahu apa yang lagi kamu pikirin. Emangnya aku lagi mikirin apa? Kamu pasti lagi mikirin toko kita kan? Kamu tenang aja ya. Semalam aku mimpi tentang toko kita loh. Kamu mimpi apa? Aku mimpi kalau toko kita itu didatengin sama banyak orang untuk berobat dan beli obat. Kasihan suamiku, dia sudah berjuang agar toko obat ini laku. Tapi sampai sekarang, hasilnya belum kelihatan juga. Tapi saya takut kalau Tuan Putri ngelakuin rencana ini. Jangan. Moro, kamu takut apa? Saya takut Batara Guru akan tahu persembunyian kita dan dia akan menangkap kita di sini. Ya, aku tahu. Rencana ini emang penuh resiko. Tapi kalau aku nggak ngelakuin ini, bisa-bisa toko kita bangkrut dan suami aku akan putus asa. Oro, kalau kamu emang nggak setuju dengan rencana ini, nggak apa-apa kok. Ya mungkin kamu bisa pergi. Aku nggak akan melarang kamu. Oro, tolong kamu ngerti aku. Aku nggak punya pilihan lain. Ya. Baiklah, kalau itu keputusan Tuan Putri. Saya tidak akan pergi kok. Tapi aku juga takut kalau kamu tertangkap oleh... Apapun resikonya, saya sudah siap sekarang. Asalkan saya selalu bersama Tuan Putri. Terima kasih, Oro. Gimana? Kamu udah minum penangkal racunnya? Bagus. Kalau kita nggak minum penangkalnya, bisa-bisa kita ketularan bibit penyakit itu. Nih, coba ya.
Giliran sekarang antri aja dulu ya. Tapi sampai kapan dong? Udah gak kuat nih, aduh. Iya, sabar ibu bapak semuanya. Sebentar lagi pasti dipanggil kok. Manjur kan nih? Lu sakit. Iya ibu. Ibu bapak tenang, pasti manjur kok, manjur. Gimana bisa tenang? Orang yang di dalam aja teriak kesakitan kok. Iya nggak? Iya. Udah deh, kalau nggak bisa ngobatin mendingan nggak usah. Iya maklum lah bu, namanya juga diobatin. Ibu sabar ya. Sembuh. Jin, manjur nggak? Ini sih bukan manjur lagi, Firman. Ini ampu bin ajaib, lihat tuh. Kulit gua mulus lagi, muka gua mulus lagi. Muka gua cakep lagi, Firman. Waduh. Gimana yuk? Aduh, tolong saya nanti dulu. Aduh, tolong dong. Gimana? Kalau bukan saya yang punya, kalau gorengan nggak ada, jande-jande datang ke saya. Aduh, lu girang aja orang lagi getaran kayak gini nih. Dasar lu. Ngapain lagi mau megang-megang? Aku nular lagi. Lu kok bisa baik begini tuh? Ini berobat di mana? No, di toko obatnya si Galang. Udah cepetan ke sono. Bener lu gatal-gatal begini bisa berobat sama si Galang? Baik. Ye, masa gua bohong sih sama nenek peot? Enak aja lo ngatain gue nenek peot. Dosa tau nggak lo? Ya udah gue berobat sana deh. Awas lo ntar kalau gue baik. Lo naksir gue, awas lo ya. Kek. Ada apa ini sebenarnya? Ini kek, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba semua warga kampung sini kena penyakit aneh. Penyakit aneh? Iya kek, nih tadinya tangan saya, muka saya, badan semua korengan. Saya udah berusaha kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh kek. Katamu tadi ada yang bisa ngobatin. Siapa namanya? Namanya Galang kek. Dia suaminya Ayu dia penduduk baru di sini kek. Cepat misi dulu kek. Ya. Ayu dia. Rasanya aku kenal dengan nama itu. Akhirnya rencana kita berhasil. Makasih ya kamu udah mau bantuin aku. Sama-sama. Galang, kamu kemana? Aku mau pergi kota dulu ya. Aku mau membeli beberapa bahan obat. Oh, emangnya obat kamu udah habis ya? Belum. Cuman aku mau beli untuk persediaan aja. Oh yaudah deh, kalau gitu kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Boro, aku pergi dulu ya. Ya, Mas. Dah. Hei, muda, berhenti. Maaf, kakek ini siapa? Aku adalah orang yang akan menyelamatkanmu. Maksud kakek? Dengar anak muda. Istrimu adalah siluman. Dan dia sengaja menyebarkan penyakit di desa ini. Agar warga berobat ke kamu. Nggak mungkin. Istri saya itu manusia. Istri saya Ayu dia. Dan saya sangat mencintai dia. Anak muda. Kamu memang benar-benar polos dan dugu. Kakek jangan bohong. Kakek jangan coba-coba untuk menipu saya. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi nanti aku akan membuktikan bahwa perkataanku benar. Permisi. Rasanya aku mengenal kakek ini. Tapi di mana ya? Sekarang saatnya aku menangkap mereka. Siluman ular hijau, siluman ular putih. Aku nggak membiarkan kalian berkeliaran lagi. Keluarin semua yuk, keluarin yuk. Aku udah keluarin Wolo, tapi perut aku masih mual banget. Jangan-jangan Ayu dia hamil. Apa? Kamu hamil? Ya Tuhan, terima kasih.
Akhirnya aku bisa menjadi seorang bapak. Sayang, aku mau itu. Itu apa? Aku mau itu. Sayang, aku nggak enak dong sama Woro. Enggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kok nggak enak sih? Aku kan cuma mau dengerin anak yang ada di perut kamu. Oh, cuma mau dengar. Aku pikir kamu mau. Yaudah, yaudah. Biar aku aja yang buka. Kok Ahong? Silakan masuk kok. Saya buatkan makanan dulu ya. Silakan dulu. Kenapa kok Ahong bisa seperti ini? Beginilah nasib Wei Galang. Untung kamu masih mau menerima saya, Galang. Saya nggak tahu bagaimana untuk membalas budi kamu. Nggak apa-apa kok Ahong. Selama ini kok Ahong juga sudah banyak membantu saya. Saya nggak tahu bagaimana untuk membalas budi kamu. Terus sekarang rencananya kok Ahong mau pergi kemana? Rencana saya mau ke kota, tempat kakak saya. Tapi karena usaha saya bangkrut, saya tidak punya duit sama sekali. Sehingga saya jalan kaki dari kemarin. Jalan kaki? Iya. Saya jalan kaki dari kemarin untuk mencari rumahnya Galang. Hari ini benar-benar aneh. Tiba-tiba saja usaha aku laris. Terus kok Ahong datang? Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiranku. Aku adalah orang yang akan menyelamatkan. Maksud kakek? Dengar anak muda. Istrimu adalah siluman. Dan dia sengaja menyebarkan penyakit di desa ini agar warga berobat ke kamu. Di mana ya aku pernah ketemu kakek itu? Mau bilang berterima kasih dengan kamu orang Galang. Tapi nggak tahu bagaimana untuk membalas kebaikan kamu orang. Tidak perlu kok Ahong. Sudah sepantasnya saya membantu kok Ahong. Karena kok Ahong adalah guru saya. Ya, sekali lagi minta terima kasih. Sama-sama. Kalau misalkan Ko Ahong lewat sini, silakan mampir. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk Ko Ahong. Gue permisi dulu ya. Sekali lagi, terima kasih. Hati-hati. Aku bangga deh sama kamu. Meskipun Kak Ahong sering nyakitin kamu, tapi kamu selalu maafin dia. Ya, ini semua juga berkat kamu. Hei, anak muda. Kamu pasti ingin bertanya, di mana aku pernah bertemu dengan kamu, ya kan? Saya hanya ingin tahu, di mana sebelumnya kita pernah bertemu. Jabat tanganku jika kamu ingin tahu di mana kita pernah bertemu. Ayolah, aku tidak akan menyakitimu. Kakek dari mana? Dari padepokan Seputi Kasih. Kakek mencari siluman yang kabur dari padepokan kakek.
Maksud kakek, siluman itu? Ya, siluman yang kakek cari waktu itu adalah istrimu. Dan dia adalah siluman ular putih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Istri saya itu manusia. Buktinya dia bisa hamil. Dan saya akan menjadi seorang ayah. Siluman yang menjadi manusia tentu saja bisa hamil. Itu tidak masalah buat dia. Tapi, apa kamu yakin anakmu yang akan terlahir nanti jadi manusia? Mas Galang, kamu kenapa? Kok kelihatannya panik gitu sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin istriku siluman. Dia manusia. Dia manusia. Mas, Kenapa suami kamu? entahlah. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan suamiku. Emangnya Mas Galang kenapa? Dia sakit, Bu. Sakit? Sakit apa? Saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti saat ini dia belum bisa menyembuhkan orang lain. Mungkin nanti kalau dia sembuh, baru dia bisa mengobati kembali. Oh iya, kalau ibu mau beli obat, saya bisa kok membantu ibu memulihkannya. Karena saya juga lumayan tahu loh Bu tentang obat-obatan yang bisa memulihkan berbagai penyakit. Enggak ah, saya nggak percaya kalau adik yang ngobatin. Saya percayanya sama Mas Galang. Permisi. Bu, tunggu dulu. Saya tahu kok obat-obatan itu, Bu. Ibu butuh obat apa, Bu? Satu lagi pelanggan kita yang pergi. Kayaknya toko ini akan seperti dulu lagi. Sepi, nggak ada pelanggan yang mau beli obat kita. Mau kemana Pak? Ke rumah Galang, mau berobat. Nggak bisa, Galangnya lagi sakit. Sakit? Iya. Orang pintar sehebat Galang sakit. Makanya kalau mau berobat, mendingan nunggu Galang sembuh aja dulu, Iya ya. Kalau gitu, saya pulang lagi deh. Kasihan si Galang. Dia sama sekali tidak bersalah. Ayolah yuk, makan ya. Sedikit aja. Aku lagi malas makan. Ayo, kamu nggak boleh gitu dong. Kalau kamu nggak mau makan, kamu sama aja membiarkan bayi kamu itu kelaparan. Kasihan kan bayi dalam kandungan kamu? Ayo makan ya. Ayo. Oh Tuhan, kasihanilah Ayu. Kasihanilah jabang bayi yang ada di kandungannya. Jangan sampai dia kenapa-kenapa sebelum sempat dilahirkan. Galang. Galang. Woro. Woro. Kenapa? Galang nggak ada di sini. Mas Galang. Oh, saya yakin pasti Batara Guru menculik Galang. Karena Batara Guru tidak merestui pernikahan siluman dengan manusia.
Ayo dong, yuk, ya. Ini tuh bayi kamu dong, kasihin bayi kamu, ya. Itu dong. Galang suamiku, aku janji aku akan melahirkan anak kita dengan selamat. Aku akan melakukan ini semua karena aku mencintaimu, Galang. Ayu, dia istriku. Sedang apa kamu sekarang? Aku sangat ingin menemuimu. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah bersumpah pada Batara Guru bahwa aku gak akan boleh keluar dari padepokan ini sebelum kamu datang ke sini. Maafin aku, Ayu dia. Maafkan aku. Ayo, tarik nafasnya. Ya, keluarkan. Ya, keluarin ya. Nafasnya lagi. Keluarkan. Ya, terus yuk. Dikit lagi yuk. Atur nafasnya, tarik nafasnya lagi yuk. Tarik yuk. Tarik lagi yuk. Ya, terus. Ya, atur nafasnya lagi. Tarik. Ayu, kamu sungguh-sungguh ingin bertapa di danau pengasihan untuk mencari petunjuk guru? Iya, Woro. Terima kasih karena selama ini kamu udah bantuin aku ya. Kamu yakin? Iya. Woro, aku titip anak aku ya. Pasti akan menjaga anakku. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya dari saya. Hati-hati ya. Ya udah, aku pergi ya. Hati-hati ya. Hati-hati, Ayu. Ada apa, cucuku? Kakek Guru, maafkanlah hamba karena telah mengganggu tidur panjangmu. Apa yang ingin kamu sampaikan, Ayu dia? Hamba mohon pertolonganmu, Kakek Guru. Hamba ingin sepenuhnya jadi manusia. Jadi manusia? Itu tidak mungkin, cucuku. Kamu adalah ular. Dan ular tidak bisa sepenuhnya jadi manusia. Tapi aku sangat ingin menjadi manusia. Karena suami dan anak hamba adalah manusia. Maafkan aku, cucu. Aku tidak bisa memenuhi keinginan. Kakek Guru, tunggu. Kakek. Kakek Guru tunggu, jangan pergi. Kakek Guru. Woro. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kayaknya kita nggak punya banyak pilihan. Maksud kamu kita harus kembali ke padepokan Batara Guru? Iya. Terus anak kamu bagaimana?
Sebaiknya dia aku bawa saja. Tapi Batara Guru bagaimana? Kamu tenang aja. Aku yakin Batara Guru tidak akan pernah menyakiti anakku. Karena anakku adalah manusia. Sudah selama ini istrimu tidak juga datang. Apa tidak sebaiknya saya pulang saja, kakek? Karena saat ini istri saya pasti sudah melahirkan. Jangan. Sebaiknya kita menunggunya di sini saja. Kenapa kita masih harus tetap menunggu di sini saja? Kenapa bukan kita yang mendatanginya? Lagi pula, kakek kan sakti. Kenapa kakek tidak langsung merubah wujud istri saya? Anak muda, sesaktinya seseorang, tetap saja dia harus mematuhi kodrat yang telah ditakdirkan oleh alam. Seperti waktu itu, aku tidak bisa merubah wujud istrimu karena istrimu sedang hamil. Aku juga tidak bisa merubah wujudnya Woro, siluman ular hijau itu. Waktu itu, Woro terkenal muntah hamilnya istrimu. Banyak hal yang sudah ditakdirkan dan tak bisa dilanggar. Kamu paham? Kamu yakin akan masuk? Ya, aku yakin. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, aku harus menjemput suamiku pulang. walaupun harus menukar dirimu. Ya. Ayo kita masuk. Mas Galang! Galang! Mas Galang! Aku di sini, istriku. Mas Galang, kenapa kamu nggak mendekatiku? Aku sangat ingin mendekati kamu. Tapi aku nggak bisa. Mas Galang! Apa Mas Galang tidak mau melihat anak Mas Galang sendiri? Lebih baik kalian cepat pergi. Mas Galang, tapi aku kangen sama kamu. Aku sangat merindukan suamiku. Aku juga merindukanmu. Tapi lebih baik kalian cepat pergi dari sini. Kalian harus cepat pergi dari tempat terkutuk ini. Jangan maju, Galang. Bentar lagi kamu akan melihat wujud asli istrimu. Maafkan. Istriku, aku janji padamu, aku akan membesarkan anak kita. Dan setelah dia besar nanti, aku akan memberitahukan siapa ibunya yang sebenarnya. Biarlah kesedihan ini hanya tinggal kesedihan yang akan kutabur di danau ini. Sedangkan cintamu telah menyatu di dalam taman hatiku untuk selamanya.